percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat, semangat, sukacita. Amin ya. Teman-teman, kembali lagi kita akan masuk dalam renungan hari ini. Nah, teman-teman, hari ini renungan kita ayat hafalannya itu dari Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Nah, teman-teman, masih berkaitan dengan tema sebelumnya tentang anak terang. Kali ini tema kita adalah tantangan menjadi anak terang. Wah, teman-teman, waktu mendengar kata tantangan, pasti banyak reaksi ya yang muncul dari wajah kita. Ada mungkin yang bereaksi seperti ini. Tantangan capek deh. Ada mungkin seperti ini. Aduh, tantangan terus. Ya ampun, kapan sih hidup kita ini aman? Atau ada teman-teman yang bilang begini, yes, ada tantangan. Nah, sekarang masalahnya adalah gimana kita sebagai anak-anak terang bisa menghadapi tantangan ini, kemudian memenangkannya, dan kita makin naik level. Kita makin seperti Kristus. Nah, teman-teman, firman Tuhan hari ini dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Ya, teman-teman ya. Nah, di ayat 11 dikatakan, waspadalah terhadap tipu muslihat iblis, teman-teman. Wah, tipu muslihat iblis. Kira-kira tipu muslihat iblis itu kayak apa ya? Nah, teman-teman, kita sebagai anak-anak terang harus tahu seperti apakah tipu muslihat iblis supaya kita bisa menang melawan si jahat atau si iblis ini. Nah, teman-teman, kakak akan kasih tahu nih, tipu muslihat iblis gimana sih strategi iblis itu untuk mengalahkan atau menghancurkan hidup anak-anak terang. Nah, coba perhatikan. Yang pertama, dia ingin menguasai mata. Nah, teman-teman coba lihat matanya masing-masing, nggak bisa ya. Coba pegang matanya. Mata ini. Iblis ingin menguasai mata kita supaya dia bisa masukkan kita ke dalam jeratnya. Wah, gimana itu ya, Kak? Kita harus hati-hati menggunakan mata kita. Contohnya ada lagi nih. Hari ini aku lihat handphone temanku bagus banget deh. Pengen deh punya handphone seperti itu. Matanya lihat terus, besok ketemu lagi, lihat lagi. Akhirnya maksa mamanya nggak mau. Akhirnya mikir untuk mencuri ya, supaya mengumpulkan uang beli iPhone-iPhonean ya. Teman-teman, mata kita bisa membawa kita kepada kejahatan kalau kita tidak menguasainya. Makanya si jahat ingin menguasai mata kita supaya kita jatuh dalam jeratnya. Jadi hati-hati ya. Yang pertama tadi apa? Iblis ingin menguasai mata kita. Yang kedua adalah si jahat atau iblis ingin menguasai telinga kita, teman-teman. Nah, telinga juga ini ya. Wah, telinga ini teman-teman. Kalau kita mendengar sesuatu dan kita tergoda untuk melakukan kejahatan, artinya kita sedang masuk dalam perangkap iblis. Jadi hati-hati. Kita mendengarkan semua hal yang tidak benar, kita jangan tergoda, teman-teman. Ya. Coba nih misalnya ya, ada teman kita yang bilang begini, tahu nggak? Si ini bilang kamu itu jelek banget loh. Kamu itu katanya, apa sih dia itu kurus banget. Gitu kita dengar ya, langsung hati kita, panas membara. Langsung bilang, nanti ya, kalau ketemu ya dia itu ya akan kubalas dia ya. Gitu dia, teman-teman ya. Karena telinganya mendengar sesuatu, akhirnya bereaksi dia enggak waspada. Akhirnya apa yang dia dengarkan membuat dia menjadi jatuh dalam dosa marah dan ingin membalas ya, teman-teman. Nah, teman-teman, gimana cara menguasai telinga? Ya, semua hal yang tidak benar, semua hal yang jahat itu walaupun masuk ke telinga kita, ya, jangan disimpan dalam hati kita. Langsung dilalukan aja dari pikiran kita. Gak apa-apa lah, biar aja.
Ampuni dia Tuhan. Gitu aja ya teman-teman ya. Jangan biarkan pendengaran kita membawa kita masuk dalam jerat iblis. Nah, yang ketiga adalah menguasai pikiran kita, teman-teman. Wah, si jahat ingin menguasai pikiran kita. Karena apa? Karena di pikiran kita adalah tempat di mana kita mengambil keputusan, teman-teman. Ya, pikiran macam-macam ya. Pikiran kotor, pikiran yang jahat ya teman-teman ya. Ya, teman-teman tahu lah itu ya. Nah, pikiran-pikiran yang kayak gitu, segera detik itu juga ketika itu muncul, langsung bilang, pikiran kotor, pikiran jorok, pikiran yang jahat, kau gak boleh menguasai hidupku. Pergi kau pikiran yang jahat. Gitu ya. Langsung aja langsung diusir teman-teman ya. Karena apa? Di situ iblis lagi membuat teman-teman masuk dalam perangkapnya. Itu ya. Oke, yang keempat, menguasai hati. Teman-teman, hati kita adalah tempat menyimpan segala sesuatu. Iblis ingin memakai hati kita untuk menyimpan semua hal yang jahat, teman-teman. Contohnya adalah misalnya kita nggak bisa ngampuni orang, kita menyimpan dendam, menyimpan sakit hati dalam hati kita, teman-teman, maka pikiran pun nggak akan bisa sehat, teman-teman. Pikiran kita akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang jahat juga. Kalau ketemu orang yang udah kita dendamin itu, ya, kita udah marah sama dia itu, pasti pikirannya, aduh sih itu ya, coba dia di perapatan jatuh ke solokan, ya kemudian dia berdarah, aduh pasti aku senang ya. Tiba-tiba muncul pikirannya karena di dalam hati kita udah ada marah, udah ada dendam ya. Dari hati inilah keluar pikiran dan juga perkataan yang tidak baik. Jadi teman-teman, jaga hatimu ya. Hati-hati menggunakan hatimu ya, supaya hati kita tetap bersih, diisi dengan hal-hal yang baik, dengan kebenaran Tuhan, maka pikiran kita bersih dan juga tindakan-tindakan kita pun menjadi benar. Oke, yang terakhir, yang kelima, iblis mengarahkan kita supaya menentang firman Tuhan. Wah, menentang firman Tuhan artinya apa ya? Semua apa yang dikatakan Alkitab itu adalah kebenaran. Jadi iblis akan berusaha supaya kita enggak tahu kebenaran, teman-teman. Enggak tahu isi Alkitab, teman-teman. Dengan cara apa? Ya udahlah, kamu enggak usah baca Alkitab lah. Apain sih, kan udah ngantuk, tidur aja. Atau pagi-pagi, wah udah cepet tuh, nanti terlambat gitu kan. Ya udah enggak usah lagi baca Alkitabnya. Akhirnya sampai malam lupa. Akhirnya sehari enggak baca Alkitab. Besoknya gitu lagi. 2 hari nggak baca Alkitab, besoknya gitu lagi, seminggu nggak baca Alkitab. Akhirnya kita jauh dari kebenaran, teman-teman. Nah, setiap pemikiran, maksud-maksud yang ingin membawa kita tidak membaca firman Tuhan, itu hati-hati teman. Itu berasal dari iblis ya, jangan masuk dalam jeratnya. Jadi kita harus memaksa hati kita, aku harus baca Alkitab. Itu artinya kita lagi berperang melawan iblis ya. Kalau teman-teman, ya aku akan baca Alkitab rajin, berarti teman-teman sedang berperang dan menang dari iblis ya. Jadi kalau mau menang dengan iblis apa? Baca firman Tuhan ya. Kakak tunggu ya, setelah ini semuanya akan rajin baca firman Tuhan. Karena apa? Karena gak mau kalah dengan iblis ya. Nah teman-teman, Tuhan kasih kepada kita selengkap senjata untuk kita bisa melawan tipu muslihat iblis, teman-teman. Nih ada beberapa yang akan kakak jelaskan ya teman-teman ya. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Ya, nih ikat pinggang kebenaran. Artinya apa? Kita harus mengikat hidup kita dalam kebenaran Tuhan. Ya, keren banget ya. Yang kedua, baju jirah keadilan. Artinya kita nggak akan terbunuh oleh hal-hal yang tidak benar dari dunia ini, teman-teman. Itu baju jirah keadilan. Kemudian yang ketiga, kasih kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kalau melangkah kita itu membawa damai, teman-teman. Jangan kita melangkah kemana kita bawa permusuhan. Di mana kita ada pasti ada yang berantem. Wah bahaya banget ya. Harusnya anak-anak terang, di mana kita ada orang akan tersenyum, orang akan merasa wah ini anak baik ya. Nah teman-teman, kita membawa damai kepada orang lain. Ya, itu yang selanjutnya adalah perisai iman. Ya, perisai iman gagah banget ya. Ya, perisai iman adalah untuk menangkis ya. Bahasanya menangkis gak sih?
menangkis panah-panah dari si jahat. Ya, kita melawan semua panah si jahat yang ingin menghancurkan kita dengan iman. Jadi setiap tantangan kita berkata, aku beriman, aku percaya bahwa Tuhan akan menolongku. Gitu ya teman-teman ya. Itulah perisai iman. Selanjutnya adalah topeng keselamatan ditaruh di kepala dan juga pedang roh, yaitu firman Tuhan. Topeng keselamatan melindungi kepala kita dari pikiran-pikiran jahat, dan juga pedang roh yaitu firman Tuhan. Artinya apa? Untuk menghadapi semua yang jahat kita perlu firman Tuhan. Ya, kalau berperang kan pakai pedang ya. Sing sing. Nah, pedang kita bukan dari besi atau baja itu, tapi pedang kita adalah Alkitab. Ya teman-teman, bukan Alkitab dibawa-bawa baru dipukul ke orang, bukan ya. Tapi kita baca Alkitab, jadi kita tahu kebenaran, maka kita akan berkata tidak untuk hal-hal yang tidak benar. Kenapa? Karena kita tahu yang benar. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, artinya kita punya pedang. Pedang kita tajam dan itu akan melawan musuh dengan tepat. Ya teman-teman ya. Jadi ini selengkap senjata Allah yang Tuhan berikan buat kita. Kita harusnya memakai ini setiap hari dalam kehidupan kita. Ya teman-teman ya. Kita jaga itu dengan cara kita datang terus kepada Tuhan. Dan mulut kita selalu mengucapkan doa kepada Tuhan yang tidak putus-putusnya untuk berbagai hal. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak terang ada tantangannya, tapi jangan takut, kita pasti menang. Kalimatnya adalah kita pasti menang. Karena apa? Tuhan kasih perlengkapan buat kita. Dan yang paling topnya adalah kita punya Tuhan Yesus yang akan selalu melindungi dan memampukan kita. Yang penting kita selalu mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan dengan baik. Ya, baca firman Tuhan setiap hari dan juga berdoa, bersekutu kepada Dia. Tidak jemu-jemu ya, jangan bolong-bolong. Seperti itu ya teman-teman ya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Kami percaya ketika kami melakukan firman Tuhan, kami akan ditolong oleh Tuhan untuk bisa hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami Bapa, supaya kami bisa menjadi anak terang dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.